Oke, rekan-rekan rider TikTok, langsung aja ya. Pemberitahuan kepada rekan mitra, Anda terkena suspend. Duh, gimana ini lur? Terkena suspend. Akhirnya ya lur ya, akhirnya setelah sekian lama terkena suspend juga. Jadi gini ceritanya lur, ini sebisa mungkin tak ceritain secara ini ya, detail dan singkat ya. Jadi kemarin hari Sabtu itu saya dapat orderan gokar hemat dari area Palagan ke Pakuningrat, kurang lebih jaraknya 6 kiloan ya. Yang naik 3 orang ya, satu di depan, 2 di belakang. Ini sebelumnya saya belum tahu ya. Terus setelah sampai saya dapat maraton ya. Jadi mereka turun, terus saya langsung buru-buru jemput orderan maratonnya. Itu nganterin ke Pasar Godian. Nah di situ dalam perjalanan itu saya dapat telepon dari Greater Jakarta. Tak kirain ya ini sales asuransi, kalau nggak Aksa Mandiri ya Home Credit. Biasanya itu soalnya nawarin pinjaman ya. Terus karena lagi nyetir ya jadi nggak saya angkat. Setelah saya nganterin selesai, itu saya ke arah Sayegan ya. Jadi mau cari masjid, mau asaran. Terus dapat order lagi itu ke area deket Westlake ya sini ya. Terus dari situ dapat lagi dari Queen Latifah ke area Taman Pelangi. Berikutnya ke maraton lagi ya, JCM ke Ambar Ketawang. Nah pas di JCM itu saya di ini ya, di WhatsApp teman saya, kalau semisal ada customer yang HP-nya ketinggalan. Nah yang HP-nya ketinggalan itu orderan yang tadi yang Gokarimat yang ke Pakuningratan. Setelah customer berlanjut-lanjut itu kan saya udah panik ya, udah panik. HP-nya masih ada atau enggak? Tapi sembari menjemput customer itu ya, yang di JCM. Mungkin ini ya, soalnya nama aku tuh sama persis. Karena mereka udah laporan, terus saya nggak angkat telepon dari Greater Jakarta, mungkin dia cari-cari di Instagram. Nah ketemu mungkin DM ke teman-temannya. Soalnya DM ke saya nggak bisa, karena apa? Karena HP yang ada Instagramnya itu di kamera ini, dan kamera ini nggak ada koneksi internetnya. Jadi kalau semisal ada koneksi internet harus tethering dari sini, atau kalau pas saya di rumah koneksi wifi gitu ya. Jadi nggak saya respon. Ya pokoknya intinya di HP ini, di HP yang buat kamera ini ya, ini aplikasi semua yang berat-berat tuh di sini dan nggak ada kuotanya. Jadi harus tethering atau pakai wifi. Nah yang buat online itu ya cuma ada aplikasi Gojek sama Grab itu aja. Terus pas jemput customer itu untungnya ya, beruntungnya itu HP-nya masih ada. Jadi saya izin, mohon maaf ibu, di belakang, di jok belakang ada handphone atau enggak ya. Pertamanya udah kaget sih. Oh ini mas, oh ternyata ini ya, bukan ini loh, apa kata ini, yang buat seat belt. Terus cari-cari lagi, oh ada mas ini HP-nya, ternyata ada. Terus tak taruh di depan, terus tak balesin ke teman saya itu. Oh ya ada, namanya Adit ya. Ada Dit, kasih nomorku aja, nanti suruh hubungin aku. Tapi WhatsApp aja, jangan telepon, soalnya masih nyetir aku. Tak selesaiin dulu orderan terakhir ini. Saya bilang gitu. Terus setelah selesai di Ambar Ketawang ya, tepatnya di bus efisiensi lah, poolnya efisiensi. Terus ini customernya ternyata telepon terus kalau nganter saya, mohon maaf belum bisa, soalnya udah muter-muter. Kecuali kalau eh baru ini ya, baru kehilangan terus dia di miss call handphonenya, saya kan tahu ini, oh belum jauh, ya udah saya anterin balik. Soalnya itu udah lama ya, soalnya saya nggak tahu, udah muter-muter. Kalau semisal mau paling tak gosenin gitu, saya nawarin tak gosenin. Kalau enggak, kalau misal mau ya diambil ke rumah, terus tak Sherlock. Terus sorenya akhirnya jam setengah 7 itu diambil. Ya udah, saya serahkan ya handphonenya. Jadi intinya gitu ya Lurik, saya dapat suspend itu tadi sekitar jam 11, setengah 12. Nah saya kan masih tidur ya. Nah teleponnya itu antara jam 11 sampai setengah 12. Ternyata tak cek itu nomornya sama kayak yang kemarin. Terus setelah saya bangun, saya cek ada notif itu tadi, Anda terkena suspend gitu ya notifnya. Terus ini rinciannya, sanksi mulai 11 Juni. 11 Juni ya, hari ini Minggu jam 11.25. Ini kesalahan sistem kayaknya ya.
Sampai Minggu juga 11 Juni jamnya sama. Kalau yang pernah saya lihat ya, entah di YouTube atau di TikTok itu biasanya 1 minggu kan suspendnya. Nah ini 1 minggu nggak ada, 1 bulan juga nggak ada. Maksudnya masih 11 Juni jamnya pun sama. Mungkin kesalahan sistem ya, saya nggak tahu. Alasan sanksinya itu tadi karena mungkin karena kemarin udah dilaporin ya, terus HP-nya kan udah tak balikin tuh. Karena saya mungkin ya slow respon, saya nggak tahu kan. Udah tak balikin tapi customernya nggak ini ya, nggak menyelesaikan atau nggak mengkonfirmasi ininya apa laporannya, aduannya. Jadi saya pun juga pas tidur tadi, jadi mungkin dari CS Jakarta mau konfirmasi udah dibalikin belum, dan saya nggak ada respon, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mensuspend gitu ya. Ini suspendnya statusnya sementara sih, tapi ya kalau misal nggak direspon ya mungkin bisa 1 mingguan ya. Tapi untungnya ada ini ya, saya tadi langsung ditelepon kalau nggak salah namanya Mas Haris, itu dari kantor Gojek Jogja. Telepon saya terus mengkonfirmasi, Mas ini kemarin ada aduan handphonenya ketinggalan customer. Terus saya sudah menceritakan ininya ya, kejadiannya. Oh udah tak balikin mas, ini di kemarin jam setengah tujuan. Oh yaudah, ini boleh minta bukti catatan atau screenshotan gitu kan. Karena customernya telepon itu, jadi saya nggak ada historinya ya, historinya cuma Sherlock gitu. Tapi untungnya mereka chat di Instagram. Terus saya juga sudah membalas kalau udah tak balikin, kemarin pacarnya yang ngambil gitu. Ini ada ya. Nah ini 20 jam yang lalu. Halo mas, HP saya ketinggalan di mobil, boleh dikembalikan ke ini ya, toko di area Pakuningrat. Terus saya konfirmasi udah diambil cowoknya. Oke makasih mas. Ya udah, terus tak kirimin ke mas dari situ. Terus selang berapa menit gitu, ini jam 12.02 itu banding Anda diterima. Jadi bandingnya bukan dari saya, melalui Mas Haris. Terus alhamdulillah langsung direspon, dan ini ya, banding diterima. Terus ya suspendnya dicabut. Terus ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ya saya maafkan. Ya mungkin ceritanya seperti itu ya Lurik, udah tak ceritain sedetail-detailnya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya ya, supaya tidak ada kejadian seperti yang saya alami. Yang pertama, kalau semisal sebenarnya saya dulu udah pernah ngelakuin, tapi karena dapat maraton dan buru-buru ya Lur ya, jadi lupa. Kalau customer turun diingatkan aja ya. Contohnya ya kurang lebih gini ya. Jangan lupa barang bawaannya, tas, dompet, mohon dicek lagi. Kurang lebih gitu sih. Tapi kembali ke rekan-rekan lah. Enaknya gimana bahasanya? Supaya tidak terjadi hal-hal yang ya kayak gini lah. Maksudnya kalau disuspend secara sepihak padahal udah dibalikin kan, ada sebagian pihak yang dirugikan ya. Kurang lebih gitu sih. Apalagi kalau malam ya Lur, malam kan nggak kelihatan. Jadi ya kalau bisa ya dicek, ya sebisa mungkin diingatkan sih Lur. Soalnya kalau udah apa kehilangan, ya kalau beruntung sih customer ini ya ngingetin. Soalnya saya juga udah kejadian rata-rata di Gokar Lur. Saya sering banget HP itu ketinggalan. Tapi yang paling apa, pengalaman agak jelek yang ini ya. Yang dulu itu, ini saya cerita beberapa. Yang dulu kalau semisal ketinggalan dia langsung miss call. Jadi saya tahu kalau semisal ada yang bunyi berarti oh HP-nya ketinggalan. Kalau saya masih dekat saya balikin. Ada juga beberapa yang karena jauh ya saya nggak bisa balikin, tapi mereka ngambil. Tapi saya udah kasih opsi kedua, kalau mau tak kusenin jadi biar nggak kesini gitu loh, karena jauh. Pakai jasa kusen juga, tapi mereka kurang percaya ya karena HP katanya gitu. Ya udah diambil ke sini. Ya boleh-boleh aja. Silakan. Yang sama-sama enak aja lah. Jadi nggak ada kekhawatiran antara kita sama customernya ya. Kalau barang dulu pernah sih. Kalau barang customernya mau ya, karena mungkin karena parfum sama apa itu tinggalan di bawah. Tak kusenin tapi deket. Paling cuma 3 kilo dari rumah saya ini. Pengalaman saya gitu sih, banyak sih. Cuman ya yang ini kok ya nggak di miss call gitu loh. Kalau di miss call kan tahu. Kalau yang lain, kalau nggak di miss call di telepon pasti saya angkat, saya jawab. Jadi driver juga tahu lur, kalau nggak di miss call cuma ketinggalan gitu, takutnya ya nanti ada customer yang diam-diam ngambil, takutnya. Kalau customernya, saya ada juga kejadian customernya itu pas masuk, ini HP-nya siapa mas? Wah, berarti customer yang sebelumnya. Itu kalau customer yang jujur ya, takutnya kalau yang dapat yang nggak jujur tiba-tiba langsung dikantongin gitu kan, saya nggak tahu apalagi pas malam ya. Ya itu sih bedanya, dia nggak miss call,
Saya nggak tahu, beruntungnya masih ada. Kembali lagi ya, intinya kalau customer turun diingatkan kembali bawaannya suruh ngecek supaya nggak ada yang ketinggalan. Ya kalau nggak langsung dapat ya Lur ya, tapi kalau pas lagi rame langsung dapat customer banyak gini-gini ganti-ganti gitu kan, driver juga panik juga Lur. Kalau semisal barangnya udah nggak ada, kalau ada sih oke-oke aja ya. Oke, mungkin gitu aja sih Lur sharingnya. Semoga cerita ini, pengalaman saya, bisa membuat rekan-rekan dulur-dulur lebih aware ya sama customer untuk mengingatkan barang bawaan. Segitu aja videonya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hemat.